Welcome to Obeng. Di sini ada obrolan bengkel bersama Mediatek. Nah, ini perdana banget ya. Kenapa kita adakan Obeng ini, obrolan bengkel? Karena banyak teman yang sering nanya, mungkin dengan adanya acara ini, obrolan bengkel seperti ini, bisa membantu teman-teman memberikan informasi yang dibutuhkan. Sebelumnya, kita akan ngobrol sama Pak Idam. Beliau merupakan salah satu orang yang sangat kita di sini ya sangat dituakan ya, bisa dibilang seperti itulah. Oke. Jadi Pak Idam nih, hari ini kita ngobrolin apa sih? Nah itu dia. Kali ini saya akan ngobrolin, kemarin kan sempat ada kita sharing video di sosial media Pak ya, di sosial media ya. Di YouTube juga ada kalau nggak salah. Itu ada alat sanitasi, baik itu fogging ataupun alat terbaru kita yang kemarin baru kita launching. Yang video ini ya, Texa Air Plus sama Air Tusan. Benar. Sebenarnya gini Pak, banyak teman-teman yang nanya itu untuk melakukan sanitasi itu ada berapa jenis Pak? Terus bedanya apa mungkin ya? Bedanya apa aja? Oke, mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa sih Air Tusan sama Texa Air Plus, mungkin bisa lihat dulu nih video yang di atas. Jadi biar nggak bingung, kita udah bikin tutorialnya fogging sama Air Tusan yang ozon ini. Terus nanti kita di sini akan coba ngebahas apa sih bedanya, seperti itu. Bedanya ini orang kadang-kadang suka nanya fogging sama ozon ini orang beranggapan masih sama nih. Sekarang mungkin kita jelasin Pak ya. Kita bantu jelasin ya. Mungkin saya coba bantu dulu jelasin. Kalau secara tujuan tuh sama-sama untuk ngilangin bau di mobil, di kabin mobil terutama. Terus juga dia punya fungsi tambahan itu untuk ngebunuh bakteri, dan mungkin bisa upaya preventif buat teman-teman di bengkel. Ini kan lagi masa pandemi nih, jadi paling tidak mobil setelah kita lakukan perawatan AC atau perawatan rutin, sebelum kita serah terima ke customer, ya kita bersihin dulu deh bagian dalamnya supaya kemungkinan ada virus corona itu bisa kita minimalisir. Nah, cuma memang ini ada dua teknologi yang cukup beda nih Jis. Beda ya? Ya Air Tusan ini kita menggunakan teknologi ozon. Nah, kita sebenarnya ini adalah proses kering. Kenapa kering? Karena kita nggak pakai cairan. Beda sama yang namanya fogging. Fogging ini merupakan sebenarnya dia prosesnya adalah penguapan dari cairan fogging atau cairan disinfektan. Bahan disinfektannya yang ini kita masukin ke sini, nanti akan berubah jadi asap seperti itu. Nah, asap itu yang akan disirkulasi di dalam kabin kendaraan. Berarti kalau ozon ini kering, nggak pakai cairan ya? Nggak ada cairan sama sekali. Ini mesin generator lah kita bilang. Seperti itu. Nah teman-teman mungkin ada sedikit nih, baru sedikit nih ya yang dijelasin nih. Nah sekarang kita kembali nanya nih Pak. Kemarin ada yang japri saya setelah kita share video di di sosial media. Mas, bedanya fogging sama ozon itu apa katanya? Nah tadi kan aku udah sempat jelasin kan bahwa dia prosesnya itu kering kalau ozon, sedangkan kalau yang namanya fogging itu kan prosesnya basah. Nah ini mau beda apa dulu nih? Beda mungkin perbedaannya itu ya tadi bagusan mana untuk sanitasi? Sebenarnya efektif mana ya? Sebenarnya dua teknologi ini semua sudah ada hasil researchnya atau udah ada uji labnya. Cuma dan memang terbukti efektif. Tapi ada tanda kutipnya nih. Kalau mau bahas mana dulu nih, ozon apa yang fogging dulu nih? Enakan yang terbaru dulu mungkin ya. Yang ozon. Ozon itu dia sangat efektif ketika daya ozon yang dikeluarkan itu besar. Kalau Texa ini dia menggunakan dayanya 10 gram per hour. Per hour. Jadi selama 1 jam dia akan menghasilkan 10 gram ozon. Dan ozon ini kalau dia kena kuman atau bakteri, dia ampuh banget nih, reaktif dia. Dia langsung mecah mecah kuman dan bakteri. Seperti yang saya pernah baca juga ya untuk sarana ozon sebagai pembasmi kuman itu kalau nggak salah di International Scientific of Ozone itu. Memang di situ cukup ampuh ya ozon ya. Tapi ada yang harus kita perhatikan kalau kita pakai teknologi ozon. Apa tuh Pak? Ini kan alat ini mengenerate 10 gram per hour. Itu jangan sampai kehirup. Jadi ketika proses bener-bener nih mobil harus steril.
nggak boleh ada yang masuk. Ditutup semua ya. Tutup semuanya, nggak boleh di lock, di kaca ditutup. Ah. Pokoknya nggak boleh ada yang orang masuk selama proses sanitasi menggunakan ozon. Oke. Tapi untungnya di Teksa ini dia ada 3 proses kan, Jis? Kayak yang udah bikin video. Ya, saya sih kemarin sempat bikin video ya teman-temannya. Ada 3 proses. Pertama generate ozon atau release ozon, terus sanitasi sama reconversion. Jadi dikembalikan lagi. Di proses yang ketiga inilah yang membuat kita jadi aman karena alat ini selain menggenerate ozon, dia juga di proses terakhir itu mengembalikan dari ozon menjadi O2 biasa. Ya. Sehingga pas dia udah oke, kadar ozonnya aman untuk orang masuk, dia baru hijau lah istilahnya, baru hijau orang boleh masuk. Itu yang harus diperhatikan, pastikan sebelum kita masuk ke dalam mobil aman tuh, gitu. Nah, sedangkan kalau yang fogging ini juga ada researchnya, bagus hasilnya. Kita nggak ada komen lah masalah itu. Cuma yang harus kita perhatikan, cairan fogging ini di luar sana ada banyak banget nih, Jis. Ya. Dari harga yang murah sampai kayak gini yang lumayan lah ya. Seperti itu. Nah, itu yang harus kita cek lebih dahulu. Ada nggak dari cairan itu ada hasil labnya nggak? Jangan-jangan cuma fogging aja, tapi sebenarnya nggak ampuh. Dia cuma sekedar untuk show aja. Ada asap, wah keren gitu kan. Nah, itu yang kita coba hindari. Oh, jadi kita perlu pertimbangkan dari bahannya, Pak ya. Dari bahannya. Kalau mesinnya sih cara kerja sama. Tapi untuk bahannya sebenarnya yang penting karena ini akan diedarkan kan, seperti itu. Nah, bagi teman-teman, saya cukup nambahin sih. Kalau bahasa pribadi, kalau yang fogging, pertama kita pertimbangkan dulu bahan cairan tersebut. Jangan sampai cairan tersebut nanti setelah ada proses fogging, penguapan, ada endapan-endapan bahan-bahan kimia yang nanti mengendap di baik itu di kendaraan ataupun di benda yang kita. Itu juga kita mau coba bahas tuh mengenai keamanan 2 teknologi ini, baik untuk pengemudi sama kendaraan, ya kan? Nah, mungkin saya coba kasih sedikit pencerahan lah atau sharing ya. Pertama, keamanan untuk pengemudi atau teknisi dulu nih. Sebenarnya ya kalau ozon selama prosedurnya benar, dia udah kadar ozonnya sudah ditekan, sudah aman untuk dihirup sama manusia, teknisi masuk itu aman. Yang penting jangan sampai pas lagi proses kita tiba-tiba masuk kendaraan, itu sangat bahaya banget buat paru-paru kita. Karena itu lagi ozon release ya, lagi tinggi kenceng-kenceng. Iya, tinggi-tingginya kadar ozon tersebut ya. Kita bisa lihat di aplikasi kan, panasnya kan panas banget tuh, Jis. Sampai 40 sampai 50 derajat. Kan ada sensor temperatur kan. Nah, itu pokoknya pastiin udah aman baru masuk deh. Atau pastiin proses sudah selesai baru masuk. Jangan sampai lagi proses ada HP gue ketinggalan. Tiba-tiba masuk, itu bahaya sih. Dan kebetulan sedikit info tentang Airtusan ini, Teksa menyiapkan stiker yang untuk kalau proses sanitasi berlangsung itu mobil di stiker atau di lock ya, di seal. Jadi jangan sampai dibuka. Nah, sedangkan kalau yang ini kalau proses fogging, pertama kita udah cek dulu nih kandungan cairannya bagus apa enggak. Dan untuk keamanan ke pengemudi sebenarnya selama kita penggunaannya nggak intens banget, jangan sampai tiap hari atau bahkan setiap minggu harus di fogging. Itu yang jadi concern saya adalah cairan ini kan akan disirkulasi dan dia kan akan mengendap kan. Uap yang sudah cairan itu nggak semua jadi gas. Dia itu sebenarnya cuma didistribusikan aja dalam bentuk partikel-partikel cair kecil kan. Nah, itu kalau terlalu banyak endapan, artinya si pengemudi ini akan tiap hari ngirup cairan ini nih, Jis. Jadi yang kita sebut flek yang tadi lu bilang itu sebenarnya kan ya cairan juga, ini cuma kalau dipakai terus menerus dan kita menghirup terus itu bahaya sih buat deposit di paru-paru sih. Jadi penggunaan saran kita kalau mau pakai ini jangan terlalu sering seperti itu. Sekarang kalau tanya terlalu sering nih, tadi untuk yang fogging ya. Fogging, yes. Nah, kalau untuk Airtusannya sendiri seberapa sering disarankan ya, Pak? Kalau untuk Airtusan ini jauh relatif lebih aman karena mau dipakai harian atau itu terlalu ekstrim sih. Mingguan lah misalnya. Mingguan itu oke. Yang kita titik beratkan sebenarnya setelah proses aman nggak kita masuk ke dalam mobil. Itu aja. Karena setelah kita masuk, setelah itu proses aman, itu nanti dia akan udah bersih aja gitu. Nggak ada flek. Nah, terus yang kedua kita mau coba bedah itu keamanan. Kan tadi ke pengemudi udah nih. Keamanan juga buat mobil. Penting loh tuh. Jangan sampai setelah diproses ini mobilnya bermasalah kan. Mobil bermasalah. Kayak gimana nih, Pak? Nah, ini saya belum kepikiran nih sampai sini ya. Kalau untuk ozon
karena prosesnya kering, jadi untuk resiko ke mobil kayaknya nggak ada sih. Karena prosesnya ya penggunaannya juga mesin running kan. Iya. Jadi untuk resiko voltage drop juga nggak ada. Cuma untuk yang fogging, karena ini kan cairan berubah jadi asap, ya kan? Asapnya tuh masih ada kandungan air, ada kelembapan Uap udara. airnya itu ya. Yes. Dan waktu kalau teman-teman lihat di videonya kita yang Texa Air Plus, itu asap itu akan dimasukkan ke dalam blower AC Iya. di bagian bawah, dan filternya kita lepaskan. Yang jadi masalah di dalam dashboard itu ada banyak sekali sistem elektronik. Ya. Ada betul, kabel, betul, ada betul. komputer, ada sensor. Kita kan nggak bisa ngecek tuh dari luar, nggak bisa ngecek ada short apa enggak, kabelnya terkelupas apa enggak, ECU-nya ada yang kebuka apa enggak, soketnya ya. Nah, resiko penggunaan fogging akan semakin meningkat kalau itu terlalu intens. Ya. Karena artinya kita memberikan kelembapan berlebihan di dalam dashboard. Itu sih yang harus diperhatikan. Bisa-bisa habis fogging malah konslet kan, nggak asik juga kita kali. nggak mau lah ya. Teman-teman pasti nggak mau. Cuman ya ini kita nggak mau ngejelekin ataupun bagaimana. Ini alternatif. Alternatif Yes. kita. Karena mungkin Ini produk kita juga kali aja, masa kita jelek. Iya. Maksudnya gini prosesnya Pak. Kan ya teman-teman kan nanya di luaran sana. Mungkin kita akan sedikit ngajak teman-teman untuk mempertimbangkan untuk memilih mana yang baik dan lebih efisien. Yang lebih gitu ya. cocok untuk bengkelnya ya. Betul. Oke. Masuk akal juga sih ya. Karena ada Masuk akal, penguapan masuk akal. dengan konsentrat tadi berapa gram per kalau ini kan udah jelas 10 gram per hour ya. Yes. Nah kalau ini saya detailnya belum terlalu hafal. Ketika uap itu disemburkan, ya otomatis pasti ada kadar uap air sebenarnya, apalagi Buat dalam bayangan nih Jis, tempe. kalau di Texa Air Plus ini kan 100 mg. ya. Satu kali proses 100 mg ini habis dirubah jadi asap. Artinya ya akan ada 100 mg air yang akan sebenarnya. Nah, dalam bentuknya mungkin oke. droplet-droplet kecil itu aja. Satu segini nih airnya nih. Ya kan? Ya. Buat bayangan aja gitu. Nah, kan udah mulai sedikit ya saya juga kebuka lah, ada informasi tambahan wawasan saya yang tadi saya nggak pikirin sampai bisa merusak ada konslet atau apapun. Yes. Memang Pak Idam ini luar biasa. Bisa. Oke. Bisa sampai memikirkan jauh ya ke sana. Terus apa lagi nih? Kamu bahas Ini apa lagi nih? mungkin ini dari segi bengkel nih Pak. Kali ini saya akan tanya segi bengkel. Efisien mana kita menggunakan fogging sama air tusan ini? Yang mana yang bisa lebih profitnya bisa menaikkan profit bengkel gitu. Naikin profit sama value lah ya. Value betul. Kalau kita ngobrolin profit, berarti kita harus ngobrolin investasi. Kalau dari mesin ozon, memang di awal investasinya gede. Harga mesinnya itu bisa sampai 3-4 kali lipat dari mesin fogging biasa. Ya. Tapi enaknya per siklusnya dia udah nggak perlu lagi ada cairan tambahan. Oke, jadi dia hanya beli itu hanya alat saja dan itu digunakan langsung. Digunakan terus dia akan mengenerate ozon kan. Itu yang menurut saya dari sisi bisnis itu oke banget. Karena per siklus istilahnya HPP bisa 0. Iya. Cuma memang dia ada perawatannya ganti filter karbon sama filter HEPA. Kalau nggak salah dari Texa itu rekomend berapa tahun? Kalau rekomend nggak ada berapa tahun, tapi di layar handphonenya, karena kan kita pakainya pakai sensor ya, pakai handphone ya, connectingnya untuk operasinya. Di handphone ada informasinya. Kapan harus ganti ya? Karena ada persentasenya juga di sana. Jadi buat teman-teman mungkin nih bentuknya nih filter, ini filter yang HEPA yang ini ya. Ini apa? Ya, betul. Ini yang karbon. Nah, ini ozon sensor. Ini ozon sensor. Nah, itu yang dari sisi bisnisnya lah. Terus dari sisi bisnis untuk yang mesin fogging, berarti teman-teman harus beli mesin sama tiap siklus ada HPP. HPP dari cairan berkelanjutan. Yes. Kalau setiap masih siklus mau digunakan berarti beli cairannya ya. Yes. Let's say misal, dan bukan cuma itu Jis. Di awal harus beli 2. Mesin sama stok dong. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin kita nggak nyetok kan. Misalnya yang nyetok 2 lusin gitu kan. Ya itu kan juga investasi awal juga. Terus setiap 1 kali siklus rentangnya emang gede, cukup jauh lah. Satu cairan tuh ada dari 50.000, kayak Texanya 200.000. Ya, itu yang bisa jadi pertimbangan lah. Eksklusifnya Texa hanya cairan dari Texa yang bisa digunakan. Yes,
Sebenarnya bisa juga sih, Jis. Tapi Bisa ya juga. harus diakalin. Tapi kita bisa jamin lah kalau pakai Texa Air Plus kan udah ada scientific proof-nya lah. Iya, betul. Uji lab-nya. Nah, itu yang harus dipikirin. Let's say sama-sama di charge ke customer 250.000 satu kali siklus. Yang ini anggap aja pakai cairan yang so-so lah, yang 100.000 lah. Berarti untungnya 150.000 sekali proses. Yang ini mungkin bisa dibilang ya hampir 250.000 itu sendiri. Full masuk. Itu ya asik sih gitu. Dan satu lagi, karena ini kan fogging pakai cairan. Dan di dalam, makanya kalau di Texa kan ada ini nih Jis, ada sensor kerataan nih. Sensor kerataan. Water pass ya, kita sebutnya ya, water pass. Ini kenapa harus kasih water pass? Soalnya di dalam sini kan ada chamber, ada kayak tampungan air. Kalau ini posisinya miring, Chambernya tumpah. airnya tumpah. Airnya tumpah. Yang jadi masalah, ini elektronik semua nih. Betul. Nah itu yang jadi harus jadi apa ya, pertimbangan lah. Kalau penggunaan ini ada risiko mesinnya konslet kalau kita penggunaan tidak benar. Mau semua mesin fogging apapun, kalau penggunaan nggak benar pasti ada risiko mesinnya malah jadi konslet. Oke. Jelas banget ya. Clear ya? Clear lah. Mudah-mudahan teman-teman juga di sana, di luar sana yang nonton video ini bisa lebih mengerti dan menentukan mana yang akan dipilih ya. Yes. Oke, ada pertanyaan terakhir Pak. Kita kan ini sama-sama alat sanitasi ya, fogging sama ozon. Yes. Ada efek enggak setelah menggunakan kedua produk ini? Efeknya itu yang jelas yang diharapkan, mungkin sebelum bicara efek kita bicara proses ya. Prosesnya sebenarnya ada beda banget nih dua alat ini. Kalau secara unsur entertainnya sebenarnya ini lebih menarik nih foggingnya. Kayak di panggung-panggung lagi, Ya kan, ada lagi asap, konser ya. Ada asap kayak ada keluar jinnya gitu kan. Dan saya tahu di beberapa market itu cairan ozon ini bisa by request, Jis. By request misalnya lu mau asapnya warna apa? Oh bisa. Bisa warna pink juga boleh. Ya, berarti kita nanti pesen ya. Nanti di sini kita pasang Bisa, ya teman-teman ya. Foggingnya warna ungu ya. Tapi kalau Texa nggak bisa. Terus juga aromanya. Aromanya ada aroma kopi, aroma vanilla gitu. Kalau fogging itu bisa ada aroma ya. Yes, ada alternatif lah. Situ itu untuk show-nya keren banget sih. Kalau ozon sebenarnya agak krik-krik ya Jis ya. Waktu nyalain dari luar juga nggak bisa lihat apa-apa kan. Dibuka nggak ada asap gimana-gimana. Cuma ada aroma khas ozon aja tuh. Ya. Saya kan 3 kali kemarin nyobain di mobil Pak ya, pakai ozon ini. Dan itu ya let's say kita katakanlah nggak apa-apa ya Pak ya, mobil kantor kita kan sempat Idam juga ngalamin tuh baunya kan, minta ampun. Kita pernah coba pakai Texa Air Plus dan kemarin kita coba pakai ini 2 kali pakai dalam rentan waktu seminggu. Alhamdulillah aman sih. Itu bau apa tuh? Saya nggak tahu tuh. Oke ya, itu sih dari prosesnya beda banget. Unsur entertainnya juga jauh beda. Terus yang ke apa tadi efeknya sebenarnya kalau bicara efek ya tergantung tujuan awalnya apa. Tujuan awalnya tadi kan bisa karena bau. Dua-dua ini terbukti ampuh lah, ya kan. Cuma memang ya tergantung apa sering kali pakainya. Mungkin yang tadi mobil kantor juga kalau lu seminggu sekali dipakai ini juga lumayan kan. Lumayan bisa hilang mungkin. Tapi ya kan kerasa itu juga Pak. Itu. Ya kan? Nah itu. Terus misalnya kalau untuk ngilangin bakteri sama preventif virus corona, dua-duanya sudah ada scientific proof. Jadi secara tujuan nggak ada masalah sih. Lebih ke tadi tuh ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan sama teman-teman bengkel. Oke. Jelas banget ya. Ini dari saya nih Pak. Bisa nggak alat ini salah satu atau kedua alat ini diimplementasikan ke ruangan baik itu kantor atau rumah? Kalau buat ruangan terus terang harusnya logikanya bisa. Tapi memang Texa Air Plus ini kan didesain satu botol ini buat untuk satu kali mobil, proses kan? Satu kali proses satu mobil. Mungkin bisa, mungkin nggak tahu deh berapa botol, mungkin bisa 2, 3 atau 4. Nah, itu yang gua tahu di Texa Air Plus. Cuma kalau buat Texa Air Tucson, kayaknya lu yang lebih ngerti deh. Waduh. Jadi saya nyampein, kan saya yang nanya Pak. Ya nggak apa-apa, kan lu yang lebih ngerti. Jadi gini, ini yang saya cek kemarin, saya bongkar, saya periksa dan saya pakai Air Tucson ini lebih komplit Pak. Lebih komplit. Dari mobil pun itu kita bisa nyesuaiin besar kecilnya mobil. Oke. Jadi mobil kecil, mobil gede itu beda time-nya, beda durasinya. Di ruangan pun sama. Ada pilihannya Bang? Ada.
Ada di ruangannya. Cuman saya belum coba di ruangan nih. Ruangan kecil berapa lama saya belum coba. Baru di kendaraan. Tapi ada ya? Ada. Terus mungkin ini kan episode perdananya kita di Obeng nih ya. Bengkel. Obrolan bengkel bareng Mediatek nih. Rekan-rekan bengkel mau request ada, nih. Ya, mau request kita ngebahas apa, ada mau pertanyaan apapun itu, ya sampaikan saja, bisa komen aja ya. Komen di linknya, di link video kita, atau juga bisa menghubungi tim sosial media kita. Atau komen lah di atau sosial komen media. di sosial media juga Nanti boleh. kita paling bakal notisnya yang like-nya paling banyak, Jis. Oke. Jadi like paling banyak dan memang menarik. Itu kita bahas ya. Kita bikin next episode lah, ya. Jadi episode perdana kita, mudah-mudahan kalau kalian suka silakan klik like, komen, subscribe juga. Jangan lupa loncengnya dinyalain, diklik ya. Biar nanti ada updatean terbaru, teman-teman bisa dapat infonya. Oke, menarik banget kan? Mudah-mudahan obrolan kali ini manfaat, Pak ya. Ada faedahnya ya. Ada faedahnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa tetap sehat di luaran sana, tetap jaga kondisi. Dan jangan lupa bengkel naik kelas, Mediatek teknologinya. Bengkel maju, bengkel naik.